Halo, bertemu kembali dengan kami dari kelompok 6. Perkenalkan, saya Silvanus Boyke. Saya Regita Aryani. Saya Maria Makota Madu. Saya Mariana Desi. Saya Aristo. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu tentang dalam masa pandemi COVID sekarang ini, bagaimana cara yang cocok untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat kapital sosial. Yang kedua, sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan di masa pandemi COVID ini. Apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan kapital sosial agar perusahaannya dapat bertahan hidup. Berikut penjelasan dari kami. Cara yang cocok untuk menanamkan nilai luhur yang dapat memperkuat kapital sosial yaitu yang pertama, trust. Nah, trust ini yaitu seperti yang kita ketahui, trust merupakan hal terpenting dalam kapital sosial. Dalam trust ini, kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa saling percaya dalam suatu kelompok atau organisasi yang dapat memperkuat suatu kapital sosial dalam suatu kelompok masyarakat. Cara untuk menanamkan nilai luhur dalam suatu kelompok masyarakat dalam situasi COVID yaitu dengan adanya menghormati. Dengan cara menghormati ini kita dapat menghormati, misalnya ada sekelompok masyarakat atau sekelompok keluarga yang terkonfirmasi COVID. Nah, di situ tuh kita menghormati mereka yang terkonfirmasi COVID, kita itu tidak menjauhi mereka atau tidak mengintimidasi mereka karena mereka terkena COVID. Nah, dengan adanya rasa saling menghormati kita kepada mereka, jaringan sosial kita dengan mereka itu masih terjalin, sehingga dengan adanya jaringan sosial kita dengan mereka yang terkonfirmasi COVID tersebut, nah kapital sosial kita tuh masih terjalin seperti itu. Selain adanya rasa percaya dan menghormati, kita juga harus menanamkan rasa kerjasama kita kepada teman tetangga kita. Contohnya kan tadi sudah dijelaskan oleh teman saya, ada tetangga yang terkena COVID-19 itu. Nah, otomatis mereka akan diisolasi mandiri di rumah. Mereka tidak bisa keluar dan bergabung dengan masyarakat lainnya. Jadi kita harus menjalin kerjasama. Contohnya kita membantu mereka dalam pekerjaan mereka yang di luar, bergotong royong membantu mereka. Pertanyaan yang kedua yaitu, sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan di masa pandemi COVID ini. Apa yang harus dilakukannya berkaitan dengan kapital sosial agar perusahaannya dapat bertahan hidup? Berikut penjelasannya. Untuk mempertahankan suatu perusahaan dalam situasi pandemi COVID yang mengalami kebangkrutan yaitu dengan menumbuhkan rasa saling percaya atau trust. Nah, di mana trust ini dapat menumbuhkan adanya rasa saling percaya antara pemimpin dan karyawan. Bagaimana cara untuk menumbuhkan atau menghidupkan kembali suatu perusahaan yang dilanda kebangkrutan yaitu para karyawan percaya bahwa dengan dipimpin oleh para pemimpin atau pimpinan perusahaan, mereka percaya bahwa pemimpin tersebut dapat membawa mereka untuk meningkatkan kembali perusahaan mereka dengan meningkatkan kinerja, rasa kerjasama dalam hal tujuan untuk meningkatkan suatu perusahaan. Yang harus dilakukan berkaitan dengan kapital sosial agar perusahaan dapat bertahan hidup yaitu yang kedua, mandiri. Kenapa harus mandiri? Karena seperti yang kita ketahui bahwa apabila suatu perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan, maka perusahaan-perusahaan yang lain otomatis tidak memberikan kepercayaan kepada perusahaan tersebut. Makanya perusahaan tersebut harus mandiri dan harus memperbarui, merubah dan agar perusahaan tersebut bangkit kembali. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kerjasama dalam sebuah perusahaan dan rasa solidaritas yang baik.
Nah, perusahaan bisa mandiri karena adanya kerjasama yang baik oleh karyawan dan pemimpin dalam perusahaan tersebut. Nah, dengan adanya kerjasama, maka perusahaan tersebut akan bangkit kembali dan akan memungkinkan perusahaan-perusahaan lain untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut. Selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar dapat bertahan meskipun mengalami kebangkrutan, yaitu membangun jaringan sosial yang baik di dalam perusahaan tersebut ataupun perusahaan lain. Karena di dalam sebuah organisasi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam yaitu trust, kerjasama serta meningkatkan kemandirian dalam sebuah organisasi. Jika semuanya sudah terlaksana, maka selanjutnya memperkuat jaringan sosial dalam perusahaan maupun dengan perusahaan-perusahaan lain. Maka perusahaan tersebut akan bertahan meskipun mengalami kebangkrutan. Baiklah, selanjutnya yaitu yang harus dilakukan jika dalam sebuah perusahaan mengalami kebangkrutan dan mereka ingin bertahan, atau bagaimana cara mereka bertahan. Yaitu yang selanjutnya yaitu adalah memperkuat atau memperkuat kinerja sebuah perusahaan tersebut dan menciptakan inovasi-inovasi baru, dan juga menciptakan sebuah strategi dalam operasional maupun strategi-strategi lain. Tentunya tidak terlepas dari keempat hal yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu trust, kemandirian, kerjasama, dan jaringan sosial. Tentunya keempat hal tersebut harus dilaksanakan secara bersama, karena di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, untuk meningkatkan sebuah kinerja yang baik atau inovasi-inovasi yang baru yang dapat menjamin kemajuan dalam sebuah perusahaan tersebut, tentunya harus saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Maka di dalam perusahaan tersebut, jika sudah terjalankan atau terlaksananya semuanya tadi, maka mereka akan terus bertahan dan terus berkelanjutan di dalam sebuah perusahaan tersebut. Baiklah, itu tadi adalah hasil dari pemaparan kami. Apabila ada salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.